Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Kalijaga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita patah untuk bersyukur bahwasanya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah bertepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertepatan dengan kelahiran beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dengan demikian, untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW, Masjid Kalijaga ini mengadakan suatu acara walaupun tidak terlalu meriah. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan thalabul ilmi di dalam majelis ini. Alhamdulillah, Pak Ustadznya sudah berada di tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Maulana Baban Taufik. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Makanya kita nanti mudah-mudahan dapat meresapi, dapat mengamalkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mungkin demikian saja sebagai pembukaan. Kami persilakan kepada Bapak Ustadz untuk menempati kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsiran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dijaga Allah dan ditolong Allah dimanapun kita berada. Tiap detik kita membutuhkan pertolongan Allah. Tiap detik. Bahkan kita tidak sadar, sering tidak sadar bahwa kita lagi ditolong Allah. Jadi ada ucapan-ucapan manusia, kalau diteliti dari segi hakikat itu sebenarnya sudah musyrik, sudah menyekutukan Allah. Dia nggak sadar bahwa nggak ada kekuatan apapun yang datang dengan sendirinya. Semua pasti ada campur tangan Allah. Kita bisa berkedip hanya dengan izin Allah. Bisa bernapas dengan izin Allah. Bisa melangkahkan kaki ke masjid dengan izin Allah. Bahkan ada ulama mengatakan, luangkanlah waktu gitu, untuk ngobrol, merenung sendiri, ngaca sendiri. Kamu teh harus sadar, sejak kapan kamu bisa berbuat sendiri? Kamu tuh tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Maka nikmat Allah yang sering dilupakan oleh manusia salah satunya adalah nikmatul hayat, nikmat hidup. Betapa banyak orang yang
umurnya jauh lebih muda daripada kita, sudah kembali kepada Allah. Kita diizinkan Allah untuk bernapas, untuk melihat, untuk mendengar, walaupun dosa kita masih banyak gitu. Maka kita harus husnuzon, berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali, untuk tobat, untuk sungguh-sungguh menempuh jalan agar kita kembali kepada Allah. Jalan hidup manusia itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ingin sampai ke Allah, sampai dapatkan rahmat Allah, bahkan ingin selamat dunia dan akhirat, maka harus menempuh jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek kasar nama mulut Nabi teh kudu nama tiap waktu tiap saat diperingati, diingat. Sebab jalan itu sajalah yang hanya bisa menyelamatkan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada jalan lain. Jalan lain pasti arahnya ke neraka, kecuali jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kita, saudara seiman, sama-sama orang Islam. Karena ada orang-orang tertentu yang rada semi-semi sekuler gitu. Dia imannya masih gado-gado. Jika nama te Islam oge teu naon, nu penting mah hade we. Nu penting bager, nu penting teu mabok, teu maling. Ieu leres teu? Siga leres tapi salah pisan gitu. Salah pisan. Allahu Akbar. Dulu Ummuna, ibu kita. Jadi kalau istri-istri Nabi dianjurkan oleh para ulama untuk menyebut dengan apa? Ibu kita. Wa azwajuhu ummahatukum. Ada ayatnya dalam Quran. Istri-istri Nabi adalah ibu kalian. Makanya semua haram menikahi janda Nabi Muhammad SAW. Haram. Makanya setelah Nabi wafat, istri beliau yang masih hidup nggak ada yang nikah dengan satu, karena statusnya haram seperti mahram. Bahkan sahabat-sahabat laki-laki yang konsul sama istri-istri Nabi, mereka kalau datang bertanya, nggak usah malu-malu, saya ini ibu kalian. Itu yang melantik meresmikannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha punya famili non muslim, keluarga non muslim, musyrik. Baik banget orangnya, sangat dermawan gitu. Beliau spontan, paman saya ini masih keluarga beliau, ya Rasulullah, dia tuh sangat baik, sangat dermawan. Meureun Sundana mah jigana teu pantas mun kana neraka gitu. Apa jawaban Nabi? Mencengangkan. Huwa finnar katanya. Dia ahli neraka. Li'annahu kana la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kahade Pak. Sok aya nu kitu keneh tah. Cenah naon penting mah bager, baik gitu. Nauzubillah min dzalik. Maka kita bersyukur dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ucapannya disebut syahadatain. Tidak syahadatun ya. Syahadatain. Dua syahadat, dua persaksian. Tidak cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di dunia ini Pak, sempat ada, mungkin masih ada agama-agama yang mencampurkan semua agama. Bahkan dalil-dalil mereka itu seperti logis, padahal salah. Padahal salah katanya. Waktu saya belajar di Pakistan, saya dengar kasetnya ke bahasa Inggris atau bahasa Urdu. Tengok katanya, siapa yang lebih utama? Di Quran sendiri Nabi Muhammad cuma disebut 3 kali. Nabi Ibrahim,
60 kali atau berapa? Sering. Bukankah semua agama-agama merujuk kepada Nabi Ibrahim? Ini agama yang benar katanya. Jadi nggak usah pakai sunnah, cukup dengan kitab. Sebagaimana Tuhan kita satu, maka kitab kita pun cukup satu. Tidak usah pakai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang kayak gini beriman kepada sebagian ayat, kufur kepada ayat yang lain. Nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'din. Mereka beriman kepada sebagian ayat dan kufur kepada ayat yang lain. Dicomotin aja ayat-ayat yang sesuai dengan otak dan hawa nafsunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Apa karunia yang lebih besar daripada kecintaan Allah? Cek Sunda nama gas dipika cintaku Allah mah beres gitu. Leres teh Pak? Rek kumaha wae, apapun jabatan, status sosial kita, warna kulit kita, rumah tangga kita, dimanapun kita tinggal, selama sudah dicintai Allah beres masalah. Dan itu harus jadi cita-cita kita. Jangan ada obsesi lain. Obsesi lain mah gak ada harganya. Harga yang harus kita tebus bagaimana caranya kita dicintai Allah. Nah, sudah Allah tegaskan, fattabi'uni, maka kita harus ittiba, kudu nurut, kudu nuturkeun. Nuturkeun saha? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bedanya jauh banget antara filosof sama para nabi alaihi wassalam. Kalau para filosof itu hobinya nulis pikiran, tapi sorangan teu nyontokeun. Allahu Akbar. Karl Marx nulis bukunya dibaca banyak orang, pengikutnya jutaan, bahkan sampai miliaran mungkin. Tapi kalau bapak baca kisah hidupnya sehari-hari, mabok jeung mabok, teler jeung teler we. Rumah tangga kacau balau. Tapi para nabi, mereka bukan hanya dapat wahyu, tapi mereka sendiri adalah contoh. Allahu Akbar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik. Jadi Islam itu tersebar dengan teladan, dengan contoh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga bisa jadi contoh, Pak. Jadi contoh buat anak, istri, walaupun tidak bisa sempurna, tapi pastikan kita memulai. Urang nyontoan heula, contohan. Mun urang nitah wungkul, ujang, ayo sholat, sorangan teu sholat, nurut moal. Ayo ngaji, urang teu ngaji, nurut moal. Ulang ngoprek wae HP, urang ngoprek wae HP. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Terutama bab mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis qudsi, walaupun bukan dalam Sahih Bukhari, tapi sepakat para ulama hadisnya tetap sahih. Laula kalama khalaqtul aflaq. Andai bukan karena engkau, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Allahu Akbar. Makanya beliau diberi gelar Sayyidul Wujud. Penghulu adanya alam semesta ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran orang-orang beriman itu cintanya kepada Nabi, walaupun tukang mabok, tukang nanaon. Kalau Nabi dihina, Allahu Akbar, Pak. Dan banyak orang tercengang, Allah saja dihina nggak gitu-gitu amat, tapi Nabi Muhammad dihina, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, masya Allah, masya Allah. Dulu sahabat-sahabat Nabi, mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tahu apa yang jadi kebanggaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu?
Apa yang selalu dirindukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dakwah, Pak, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapan kaum musyrikin, dipukuli, diijak, ditendang-tendang, wajahnya sampai babak belur. Mana hidung, mana mata sudah nggak jelas lagi saking penuh dengan darah katanya. Ketika dia siuman yang ditanyakan apa? Mana Rasulullah? Allahu Akbar. Karena para ulama bahkan mengatakan gak ada yang lebih nikmat setelah melihat Allah daripada melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ru'yatahu, ya Allah beri kami rizki untuk melihat beliau walaupun dalam mimpi. Mudah-mudahan bisa yaqzah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang sangat kita sayangkan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempelajari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka idola kita bisa ngagi celek, Pak. Yang harusnya mengidolakan Nabi jangan mengidolakan yang lain. Allahu Akbar. Nauzubillahi min dzalik. Pemain bola jadi idola, pemain band, musisi, wah semua jadi idola. Sampai ka jurik-jurik gue jadi idola. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa belum mengidolakan Nabi? Karena belum mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantengnya lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Ana ajmalu min Yusuf wala fakhra. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku lebih ganteng daripada Nabi Yusuf, aku tidak sombong. Siti Aisyah, ibunda Aisyah, ibu kita pernah berkata, jadi beliau kalau ada orang muji-muji Nabi Yusuf, beliau cemburu. Kalau cek orang nama salaki orang lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai syair beliau diabadikan. Syairnya siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diabadikan. Allahu Akbar. Lawami Zulaikha law ra'ayna jabinahu la asarna bil qatil qulubi alal aidi. Wanita-wanita dulu yang Siti Zulaikha jengkel, ngecewae, dibully seantero Mesir katanya. Masa tuan jatuh cinta sama pembantunya, sama budaknya katanya. Jadi dia ingin jelasin, mun maneh ningali karasa sorangan gitu ya. Diundang kabeh ta ibu-ibu nu sok ngagosip we ngalpoe. Semua diundang, disuruh melihat siapa? Yusuf. Semua dikasih pisau tajam. Semua dikasih buah satu orang satu. Nggak tahu berapa ratus berapa ribu wanita yang datang waktu itu. Pasti kabeh penasaran atuh. Ngabring. Saya belum dengar berapa jumlah ibu-ibu wanita yang datang untuk penasaran lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Allahu Akbar. Maka Zulaikha manggil Yusuf alaihi salam. Ukhruj, keluar kamu, lewat sini. Maka ketika gadis-gadis wanita-wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam, apa kata mereka? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Bukan manusia, ini pasti malaikat katanya. Sambil mengiris-ngiris jari mereka. Teu karasa ku bungah-bungahna nikmat ningali rai Nabi Yusuf eta teu karasa darah berdarah-darah ngiris tangan sendiri. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Gadis-gadis itu, wanita-wanita itu yang dulu melihat Nabi Yusuf, andai melihat pelipis wajah Nabi SAW, mereka bukan akan mengiris tangan mereka, tapi akan merobek-robek jantung mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahumma arzuqna ru'yatahu. Semoga Allah beri rezeki pada kita untuk melihat beliau. Walaupun kita banyak dosa, maka banyak-banyak sholawat, banyak zikir. Jangan disia-siakan, banyak sholawat. Allahu Akbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ada ulama yang berkata, seandainya kamu ditanya Allah sedang apa sekarang, jawablah dengan mudah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Sesungguhnya Allah sekarang sedang bersolawat kepada Nabi. Bisa dibantah? Nggak bisa. Yusalluna 'alan nabi, dan para malaikatnya, semua malaikat dengan fi'il mudhari yusalluna 'alan nabi, al-hal wal istimrar, sekarang dan terus menerus. Allah saja bersolawat pada Nabi. Nah, orang nu diciptakeun nanti terek solawat mun dipelit-pelit teuing. Makanya Nabi SAW bersabda, al-bakhil katanya, siapakah jalma pelit, mereka jengkol, cap jahe, melit, pelit pisan. Bakhil itu adalah orang man zukirtu indahu walam yusolli alayya, orang yang disebut namaku di sampingnya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan pas solawat, pilih banyak solawat. Pakai Ibrahimiyah, minimal kata para ulama sallallahu ala Muhammad, minimal sallallahu ala Muhammad. Banyak solawat. Sahabat ngarang solawat, ulama ngarang solawat. Ibnu Taimiyah dalam kutub-kutubnya ngarang solawat. Sok aya nu fanatik pisan, ulah nu ieu, ulah nu itu, nu ieu mah teu sah, nu ieu mah bid'ah, sok aya nu kitu. Tapi ulama yang justru ahli di bidang halal haram, di bidang bid'ah dan sunnah dan sebagainya, justru dia sendiri nyusun sholawat seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentang ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Tumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kisah Nabi, Pak, Masya Allah. Kade Bapak bisa di bumi tegaduh biografi Rasulullah, kahade itu teh. Bukti kita nggak sungguh-sungguh mencintai Nabi. Beli kitabnya, Pak, untuk budak letik yang senang dibaca. Kalau perlu, ulama-ulama sarankan dibawa kemana-mana. Ada kitab Asy-Syifa, wallahu alam berapa jilid buku yang isinya menceritakan tentang Nabi. Wallahu alam berapa? Nggak kehitung, Pak. Isinya tetap tentang hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab Asy-Syifa Qadiyat, bahasa Indonesianya ada, obat katanya. Kenapa disebut obat? Saking populernya, orang yang punya masalah serumit apapun berkah baca hidup Nabi dalam kitab Asy-Syifa itu beres masalah-masalahnya. Ajib, dahsyat. Karena di situ disebut terus nama Rasulullah, otomatis bersolawat. Muhammad lagi sallallahu alaihi wasallam lagi, Muhammad lagi sallallahu alaihi wasallam lagi. Allahu akbar. Mun Bapak gaduh mobil, peser buku, simpen dina dashboard. Urun macet, baca heula, lembaran mana teruskeun terus. Cintai Nabi, Pak. Allahu akbar. Nggak akan rugi, Pak, orang cintai Nabi. Tidak akan rugi. Niatkan baca kisah hidup Nabi untuk apa? Untuk ittiba. Untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kisah hidupnya. Dari sebelum lahir, ketika dalam kandungan ibu, setelah lahir terus sampai dewasa, sampai wafatnya. Baca diulang-ulang. Nanti Bapak akan merasakan hatinya tambah bersinar. Beda baca kisah artis gitu, kalaburem, Pak. Beda, jauh banget gitu. Karena ada nurnya, Pak. Ada nur, ada cahaya. Dan Bapak bisa merasakan kalau yang nyusunnya bukan orang yang agamis, dia garing, Pak, garing. Makanya dia malas nulis sallallahu alaihi wasallam di bukunya itu, malas. Malah sau gitu. Naon? Jalma baru mah teu ngarti teh sau. Radhiyallahu anhu RA gitu karena itu. Padahal walaupun kita cuma nulis, Pak, tetap kita dapat pahala mengucapkan sholawat. Orang yang nyusun kitab-kitabnya kemudian dia tulis sallallahu alaihi wasallam, pasti pahalanya ngalir kepada yang nyusun kitabnya. Kalau dibaca ribuan manusia, pahalanya ngalir juga kepada yang nyusunnya. Masya Allah. Jadi bilit can gaduh eta bukuna, Pak, meser terjemahna cumping ka tok kitab di dieu mah Kepala Sari, ka Dahlan, ka Al-Falah. Nyuhunkeun ieu abdi hoyong meser kitab Asy-Syifa atanapi Riyadhus Shalihin. Karena kitab Asy-Syifa ini sudah mujarrab, udah ditelan zaman bertahun-tahun. Masya Allah, orang membuktikan barokah daripada nuraniyah atau ruhani, keadaan tambah baik ketika dia sibuk meneliti membaca kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ujung rambut, Pak, ujung kaki sampai ujung kaki semua bagus, semua indah.
rambutnya, alisnya, matanya, kulitnya, hidungnya, bibirnya, lidahnya, jantungnya, semua terbaik. Enggak ada di muka bumi ini makhluk yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, zahirnya dan batinnya. Seorang penyair di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Sabit. Hasan berkata, wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsana minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Dan orang lebih ganteng darimu belum pernah dilihat oleh kedua mataku. Wa ahsana minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih bagus darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan bersih dari segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau diciptakan semau kamu. Ingin begini-begini, ingin begitu-begitu, semau dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Ayah, ayah terbaik. Kakek, kakek terbaik. Kepala rumah tangga terbaik. Yatim, yatim terbaik. Yatim piatu terbaik. Tetangga, tetangga terbaik. Panglima, panglima terbaik. Fisik, fisik terbaik. Allahu Akbar. Penunggang kuda terbaik. Allahu Akbar. Semuanya terbaik, Pak. Semuanya terbaik. Tapi aneh, nah orang mengidolakan yang lain. Sudah ada contohnya. Allahu Akbar. Sudah ada contohnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Bahkan mujizat Nabi nggak habis-habis. Sampai sekarang mujizat Rasulullah tidak habis-habis sampai sekarang. Rasulullah jasadnya dikubur di sana, tapi mujizatnya tidak habis-habis sampai sekarang. Ada ulama yang mimpi dicium Nabi dahinya, bekas ciumannya masih wangi. Akhirnya satu keluarga pergi haji semua. Ajib, Allahu Akbar, Masya Allah. Ajib. Bapak pernah dengar kasidah Burdah? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Saya suka rada khawatir gitu kalau salawatan kan mesti di bidah-bidah gitu ya. Masya Allah. Jadi ada yang terlalu alergi ya kalau kita mengucapkan ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi, itu bidah. Ada cina bidahna di mana ya? Kalau kita tahiyat, Pak, kalau kita tahiyat, kita sebagian kalimat dalam sholatnya itu audiennya itu bukan dengan Allah tapi dengan Rasulullah. Dari mana itu Ustaz? Kan ketika at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, habis itu apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatulillah. Ini akan ada asbabul wurudnya, Pak. Ada asbabul wurud. Kalau Al-Quran itu ada asbabun nuzul, tapi kalau hadis asbabul wurud. Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau yang ini sebab teriwayatnya hadis. Nah, asbabul wurudnya ketika Nabi Isra dan Mi'raj di Sidratil Muntaha, di mana malaikat Jibril saja nggak berani melangkahkan kaki selangkah. Seandainya aku melangkah selangkah aku akan terbakar katanya. Silakan kau langsung saja bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka, dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Bapak-bapak,
Bade taruang heula tanapi bade ngupingkeun ceramah. Sok nyantai we tenang. Jadi eta teh aya hartosna Pak, segala kehormatan, segala kemuliaan, at-tahiyat. Ibadah-ibadah fisik, al-mubarakah, ibadah-ibadah dengan harta, dengan amwal dan sebagainya. Sholawat, doa-doa lillah, untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan bagimu wahai nabi. Tinggali didinya Pak. Alaika enggak pakai alaihi. Enggak pakai alaihi, benten teu? Benten Pak. Alaika itu khitabnya kepada yang nampak dan zahir. Cuman kita imannya lemah. Imannya lemah. Nah, para wali, para kekasih Allah itu, para ulama katakan mereka mampu mendengar jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salam ngalpai orang minimal seberapa kali, 17 kali kepada siapa? Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak eta aneh, anu ngalarang mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Gara-gara pakai apa? Pakai akal. Karena di kuburnya Nabi beda dengan di kuburnya manusia biasa. Rudda alayya ruhi, kata Nabi, ruhku dikembalikan ke jasadku. Farudus salam, maka uridat salatu ummati, salam dan salawatnya umatku akan dihantarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran Pak, para ulama itu jarang yang titip salam ke Rasulullah. Jarang. Karena pada hakikatnya kita ini tiap waktu tiap saat dipersilahkan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke kasidah burdah yang tadi Pak. Allahu Akbar. Itu penyusun kasidah burdah itu namanya Muhammad. Tapi dia sebelum tobat banyak maksiat, tara sholat segala sesuatunya. Dia sakit parah. Tapi fisiknya tidak bisa gerak, dia lumpuh kalau tidak salah, cuman mulutnya masih bisa, dia bisa nyusun madaih, sholawat kisah hidup Nabi, kemudian sholawat dilantunkan dalam bentuk syair-syair tadi, salah satunya tadi yang kita baca. Allahu Akbar. Kenapa disebut burdah? Nah, setelah beliau menyusun kitab burdah itu, beliau mimpi didatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah didatangi Nabi, di mimpinya dihadiahi apa? Burdah, selendang. Dan nyata burdah itu ada. Allahu Akbar. Dan dianya sembuh lagi. Berkah mengucapkan sholawat kepada Nabi. Bisi bapak penasaran, pilarian kitabnya, cari terjemahnya. Bahkan sudah ada syarahnya menjelaskan. Karena kalau kurang jelas nanti dipahami salah. Ini menyekutukan Allah, padahal bukan, itu salah paham. Di hari kiamat nanti semua orang dalam keadaan huru-hara Pak. Di kampung masuk ayat pupujan, bring sakabeh jalma murunaka Nabi Adam. Itu ayat Pak dalam Sahih Bukhari ada. Di hari kiamat semua orang akan mencari nabi. Ku nabi Adam didatangi, Nabi Musa didatangi, Nabi Ibrahim didatangi, Nabi Isa didatangi. Semua nabi selain Nabi Muhammad jawabnya apa? Nafsi. Akhirnya Nabi Isa nyuruh kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua nggak berani langsung ke Allah kan? Ari bahasa orang kalau langsung takut pada dahsyat, huru-hara hari kiamat, semua orang boro-boro mau langsung ke Allah, ke Nabi. Maka waktu itulah Nabi memberikan syafaat. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Nah di dalamnya ada lafaz itu.
terjadilah keanehan, Pak, Masya Allah. Maka beliau ini Syekh Busiri, Muhammad Al-Busiri yang nyusut kitab Burdah ini, karena beliau khawatir gimana-gimana, beliau datang kepada ulama yang soleh gitu. Dia mau melaporkan, menceritakan mimpi dia tentang Rasulullah. Karena di mimpinya memang Rasul, coba bacakan burdah yang kamu susun itu, baca di depan Nabi gitu. Sehingga guru nerima setoran hafalan, bacakan ke saya, kata Nabi. Dibacakan sampai tamat gitu. Nah, setelah mimpi dan di mimpinya dikasih burdah ini, dia mau datang laporan ke Masyaikh. Karena disunahkan kalau kita mimpi bagus, Pak, sampaikan kepada orang yang pintar, orang yang soleh, yang baik. Tapi kalau mimpi jelek jangan diceritakan pada siapa-siapa. Simpan aja dalam hati, dikubur dalam-dalam. Sebenarnya gitu. Maka dia datang ke seorang ulama. Masya Allah, baru aja datang. Apa kata ulama itu? Kamu bacakan burdah yang kamu bacakan di hadapan Nabi itu. Kaget ini. Ya alam mana, Pak? Masya Allah. Akhirnya nyambung, Pak, kisah ini. Nyambung, maksudnya nyambung kumaha Ustaz, nyambung kumaha gitu. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj dipertemukan dengan para Nabi alaihi wassalam. Nabi itu alamnya mana, Nabi sendiri alamnya mana. Masya Allah. Bahkan Nabi jadi imam untuk para Anbiya alaihi wassalam. Langit pertama, langit kedua. Jadi hati-hati Bapak. Sebagian ulama, maaf sebagian, bukan semuanya, mereka tuh ragu-ragu. Nabi itu Mi'rajnya itu, Isra Mi'rajnya jasadnya saja atau dengan ruhnya. Tapi subhanallah, Ustaz Tengku Jurkannya jawab katanya, ya dengan jasadnya lah kita. Kalau hanya ruhnya saja mual heboh tuh. Kenapa Abu Jahal sampai datang ke Abu Bakar katanya? Itu sahabatmu? Dia bilang hanya dalam semalam. Dia kata Abu Bakar apa? Lebih dari itu saya percaya katanya. Ada lagi tanya, itu sahabatmu katanya bisa naik ini. Ada yang datang langsung ke Rasulullah SAW. Bukankah kamu yang berkata pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian turun ke sana, kemudian coba angkat sebelah, angkat sebelah lagi, ya nggak bisa, dua angkat nggak bisa. Dijawab sama Sayyidina Ali karramallahu. Ini jawabnya oleh Rasulullah. Tapi wallahu alam hadis itu benar atau enggak, wallahu alam dipenggal atau enggak. Yang pasti Sayyidina Ali karramallahu wajhah marah. Maka gelar As-Siddiq itu semenjak Abu Bakar Siddiq ditanya dan dia membenarkan, lebih daripada itu saya percaya, kata siapa? Abu Bakar Siddiq. Siddiq yang sangat membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Saya bicara tentang ruh ini penting, Pak, karena ruh yang rusak itu pasti dia malas untuk mengingat-ingat tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu busuk itu hati. Nauzubillah min dzalik. Kalau hati udah keras, boro-boro dia tertarik, Pak, untuk meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak orang yang salah persepsi. Jadi urusan agama mah ke akhirat unggul. Padahal salah, Pak. Islam ini untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jangan heran, banyak muslim yang tinggal di negara non muslim gitu. Dia jadi sebab hidayah walaupun gak ceramah seperti saya. Nah, tetangga-tetangga yang non muslim itu banyak dapat hidayah, Pak. Orang Islam hidupnya lebih damai, lebih tentram, gak takut. Orang Islam rendai, Pak, rendai. Anaknya loba. Banyak anak banyak rezeki teh. Banyak terbukti. Masya Allah. Kalau orang barat daripada memelihara anak lebih baik memelihara anjing, Pak. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Jadi benar pisan. Bagaimana mereka nggak akan habis dah nggak punya anak. Malah hubungan dengan sesama jenis, kawin jeung lalaki jeung lalaki ya jeung awe kumaha mau punya keturunan. Allahu akbar, nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Orang Islam anaknya banyak-banyak walaupun tinggal di Eropa di mana. Happy-happy we hari-hari main dengan anak. Ini mainnya anjing deui.
nuntun anjing, mangku anjing, nyopir mangku anjing, wah innalillahi rajiun. Bangun tidur, orang Islam ya ke WC, terus dia siap-siap wudu, sholat dan sebagainya. Saya waktu, alhamdulillah saya pernah ke Perancis, ada ibu-ibu kunaon isuk-isuk keluar, oh nganter anjing, mau pipis, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita jadi orang beriman, Pak. Alhamdulillah, masya Allah. Maka disinilah pentingnya dakwah. Kita kasihan kepada orang yang belum dapat hidayah. Ada juga orang nggak mau masuk Islam itu karena kebencian, karena dengki, ya. Kayak Abu Jahal, nah. Sampai ada ayat khusus tentang Abu Jahal di surat Ibrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahlu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha fabi'sal qarar. Tidakkah kamu melihat orang yang telah mengganti kenikmatan dengan kekufuran? Jadi ada orang yang mengganti kenikmatan dengan kekufuran. Para mufassirin sepakat itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya sebenarnya bagus, Amr bin Hisam. Abul Hakam, bapak yang bijak gitu. Tapi karena gebleknya sama Allah dikasih nama Abu Jahal, bapak bodoh gitu. Tidak mau beriman. Di Mekah waktu itu dua orang yang populer sangat kaya raya. Yang satu Abu Jahal, yang satu Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab dari sisi ekonomi, kekayaan, saking bengharna Abu Jahal, kata guru kami Maulana Ibrahim damat barakatuh, untanya banyak, untanya pun kakinya dikasih gelang, gelangnya dari emas. Orang mah paling banter pamajikannya di kasih gelang sukuna sok aya ningali ibu-ibu pakai gelang di kaki. Abu Jahal mah saking benghar-bengharna, ontana wae kakinya kasih gelang dari emas. Allahu Akbar. Jadi gini, ini kan rahasia Allah. Abu Jahal ini nyobat sama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nabi itu sasarannya Abu Jahal. Dia sering datang ke Nabi, sering datang. Itu cara dakwah yang benar. Datang. Sampai kena hujan lebat pun datang. Abu Jahal juga enggak terkena jahat-jahat amat, dia juga dermawan, baik gitu. Hujan lebat tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Sampai sumpah ke istrinya, pasti aku akan penuhi keinginan dia, ini orang yang datang. Tuk betul. Muhammad katanya, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terjadi, Pak. Udah sumpah, Pak, terjadi. Allah, Abu Jahal. Nah, semenjak Abu Jahal tidak mengakui kenabian Muhammad SAW, ekonominya hancur-hancuran, Pak. Hancur-hancuran. Allah, bahkan matinya pun mengenaskan. Jadi ketika dalam perang Abu Jahal ini, karena dia paling panglimanya itu, jadi sasaran dua sahabat Nabi. Mana itu yang suka menyerang kau terus menyerang Nabi Muhammad SAW? Dua anaknya Afra ini menyerang Abu Jahal, serang, tengkas itunya, kaki kuda dia jatuh, pukul, cuman gak langsung mati. Yang finalnya itu dipenggal lehernya. Kita kan baru-baru ini dapat kisah tentang pemenggalan si Fulan yang di Prancis itu. Jadi pemenggalan ini terjadi dari zaman Nabi SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu siapa yang memenggal kepala Abu Jahal? Ada yang tahu? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Penggal kepalanya dibawa kepada Nabi. Dan sebelum dipenggal masih bisa ngomong, request. Ini motongnya jangan terlalu ke atas gitu. Ke bawahin dikit. Biar orang tahu saya ini tuannya atau pemukanya musyrikin Quraisy. Maka Nabi SAW katakan, la fir'aunu ummati asyaddu min fir'auni Musa, fir'auni Musa. Fir'aunnya umatku lebih parah daripada fir'aunnya Musa alaihissalam. Allah. Tadi dia nyobat sama
Mughirah bin Syu'bah, Nabi sering datang kepada siapa? Abu Jahal. Pas lagi ngomong dengan Abu Jahal, ada Mughirah bin Syu'bah. Rupanya Mughirah itu dengar apa yang disabdakan Nabi, dibicarakan Nabi. Dia beriman, Abu Jahal tetap nggak beriman. Setelah Rasulullah pulang, Abu Jahal nanya kepada Mughirah, katanya, Mughirah, tahu nggak apa yang dikatakan Muhammad itu benar nggak? Ya kumaha maneh murid bahasa orang baca. Itu teh benar. Cuman saya nggak mau. La haula wala quwwata. Jadi kedengkian, kecemburuan sosial itulah yang menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah. Jadi kayak kepemimpinan pindah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Itulah orang yang mengganti kenikmatan dengan kekufuran. Jahannam yaslaunaha fa bi'sal qarar. Neraka jahanamlah tempat kembalinya Abu Jahal. Tapi alhamdulillah putra-putrinya masuk Islam dua-duanya. Ikrimah juga masuk Islam. Kemudian kalau tidak salah namanya Burrah, mau masuk Islam juga. Nah Burrah ini ketika masuk Islam datang ke Madinah pada ngecek pada teman-teman wanitanya itu, wah ini anak Abu Jahal, anak musuh Rasulullah SAW. Maka Nabi katakan jangan kalian menyebut-nyebut ayah dia, karena ketika kalian menyebut ayah dia itu menyakiti hati dia. Ada yang sangat risau waktu itu siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wah, kudu diselamatkan ya karunia itu. Masya Allah. Maka Siti Fatimah tidak siap di madu. Dia datang kepada Rasulullah. Zaima aliyan annau nakiun binta Abi Jahlin. Aku dengar Sayyidina Ali mau nikahi putrinya Abi Jahal. Ngamuk kan itu nama. Masya Allah. Akhirnya datang ke Rasulullah khutbah. Tidak akan bersatu putri Abu Jahal dengan putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi akhirnya dinikahi sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kembali kepada yang tadi, hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling patut kita ikuti hidup beliau untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Kalau bapak-bapak ngikutin sunnah Nabi ketika dalam rumah tangga, pasti bapak akan menjadi laki-laki terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, insya Allah. Masya Allah. Nabi ketika di rumah, kana fi mihnati ahli, beliau biasa menyibukkan diri dengan kesibukan yang biasa dilakukan oleh ahlun. Ahlun dalam bahasa Arab itu keluarga, ya, tapi yang paling intinya adalah istri. Bahkan disebutkan beliau biasa menjahit sendiri, biasa ngesol sendal sendiri, biasa meras susu kambing sendiri, nyari kayu bakar sendiri, nyuci sendiri, biasa ngasuh anak, ngasuh cucu sendiri. Siap amal Pak? Bungahan mual mun istri orang dibantuan wenggal poe. Oh bunga kacida, masya Allah. My husband is the best gitu ya. Allahu Akbar. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, pada keluarganya, pada istrinya. Masya Allah. Bahkan ada rada hese yang hiji mah. Khairukum khairukum altafukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling lembut kepada istrinya. Ada nggak ibu-ibu yang senang suaminya kasar gitu, barangasan, bekan-bekan wae? Ada nggak? Ada nggak Bu? Nggak ada. Si bapak datang ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya tukang ambok datang ya. Budak nyumput, pemajikan nyumput, sieun kabeh nauzubillah min dzalik. Musibah si bapak datang gitu. Tapi kalau kita berakhlak mulia, berakhlak baik, masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan bapak rumah tangganya tambah harmonis ya, tambah bahagia dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah apa yang dilakukan Nabi, masya Allah, nggak akan habis dibicarakan. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha paling banyak meriwayatkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Bagaimana Nabi tahajud,
sebelum tidur, bangun tidur, maaf, sampai hubungan suami istri, semua diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk diajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bahkan sampai ke masalah kesederhanaan dalam hidup. Saya juga belum sederhana, Pak, Masya Allah. Hayang mewah wae. Al-bazadatu minal iman. Kesederhanaan sebagian daripada iman. Nah, sekarang ini orang lebih cenderung konsumtif, Pak. Konsumtif. Segala yang dibeli, segala yang dicicil, segala kudu aya gitu. Belaan suami istri pas ya, beli ulah, cicil ulah, beli ulah, cicil ulah. Allahu Akbar. Leres tuh, Pak? Leres. Itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini Sahih Bukhari juga nih. Beliau itu kalau sedang tidur harus melipatkan kaki beliau untuk tahajud, karena ruangan tempat tidur beliau itu sempit sekali. Orang banyak ruang tamu aya, kamar aya, dapur bisa lulumpatan, Masya Allah. Kurang naon deui, Pak. Tapi aya pas yaeun di matanya, Pak. Masya Allah. Itu berarti dicabut keberkahan dari rumah kita. Maka kita niatkan, walaupun can bisanya banyak, niatkan kita untuk hidup sederhana, semampu kita. Jangan memaksakan di luar kemampuan kita, karena kalau kita memaksakan di luar kemampuan kita namanya takalluf. Sedangkan Rasul dan para sahabat Nabi punya 3 sifat, Pak. Satu apa? Arraquhum quluban. Mereka punya hati paling lembut, mudah menyayangi, mudah memaafkan, nyahan gitu. Itu sifat Nabi dan sahabat. Sampai ada ulama mengatakan, andai ditimbang, katanya, sayangnya seluruh ibu-ibu kepada anaknya dengan satu sayangnya Nabi kepada umatnya, tetap lebih berat sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Allahu Akbar. Lebih sayang, Rasul lebih sayang kepada kita daripada kita kepada diri kita sendiri. Sampai umatnya didoakan terus. Nah, suatu saat aku lihat Nabi sangat bagus untuk diminta doanya nih, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi doakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dzambiha wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sampai ngagoler saking bahagianya. Wah, mun urang mah bunga gitu, guling-guling gitu. Maka Rasul nanya, Aisyah, kenapa kau sampai begitu? Katanya, bagaimana enggak bahagia? Katanya, doamu pasti diijabah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, inna hadza du'ai li ummati fi kulli salati. Wahai Aisyah, sesungguhnya inilah doaku untuk umatku dalam semua salatku. Allahu Akbar. Jadi hakikatnya Rasul senantiasa mendoakan umatnya dalam salat-salat beliau, yang kalau diterjemahkan bahasa Arabnya, Allahumma ighfir li ummati ma taqaddamat min dzambiha wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang telah lalu, yang akan datang, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah, Allah. Ummati ummati as-salah as-salah ma malakat aimanukum. Allahu Akbar. Air susu dibalas dengan air tuba, Pak. Beliau menangisi umatnya lagi dan lagi, terus umatnya didoakan, umatnya didoakan. Bahkan ketika baru lahir, saya baca dalam kitab sirah itu, Nabi itu lahirnya salah satu irhasnya itu langsung sujud. Ummati ummati, bukan setelah jadi Nabi langsung sujud. Dalam sholat-sholat beliau doakan umatnya. Sebelum meninggal beliau ummati ummati ummati. Bahkan ketika dipecahkan kuburan yang pertama kali bangkit dari kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung ke posisi sujud. Ini dalam Sahih Bukhari juga. Dan ketika beliau sujud itu, Allah katakan, ya Muhammad irfa rasak, wahai Muhammad angkat kepalamu, sal tu'ta, minta apa saja kamu akan diberi, katanya. Jawab Nabi apa? Ummati ummati. Sujud lagi, ya Muhammad irfa rasak, ini dalam Sahih Bukhari. Sal tu'ta, kamu minta apa saja pasti akan diberi. Ummati, sampai 4 kali sujud lagi. Mintalah, kamu akan saya beri. Mintalah, kamu saya akan. Terakhir sampai Allah bersumpah, wa izzati wa jalali wa kibriya ila ukhrijna minha man qala la ilaha illallah.
demi keagungan kehebatanku, kesombonganku, pasti aku akan keluarkan dari neraka siapapun orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya. Bahkan ada riwayat Nabi akan datang ke neraka dikuatkan oleh Allah untuk menarik orang-orang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di rumah Nabi salat di rumah. Bahkan qobliyah ba'diyah Nabi itu di rumah. Jadi ini perlu saya jelaskan nih. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat ditiru dan diperintahkan gitu. Makanya ayatnya wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil dan apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Nabi juga seperti Allah, menyuruh melarang, menyuruh melarang. Jadi tidak semuanya yang dicontohkan Nabi harus ditiru, dipraktekkan Nabi. Nabi istri 9, kita mah dilarang. Maksimal 4. Itu pun kalau mampu. Kalau takut tidak mampu mah fawahidatan, hiji nya banyak. Hiji orang mah teu bisa ngadidikna bener teu. Allah ngadidik istri teh hese teh Pak? Hese. Masalahna urang ge can bisa jadi contoh. Masyaallah. Allahu akbar. Rahimallahu imra'an. Allah merahmati seseorang qoma fi lailihi. Dia bangun di malam hari. Kemudian dia istrinya masih tidur, farasha anul ma fi wajhiha. Kemudian sang suami itu mencepretkan air di wajah istrinya. Akhirnya istrinya bangun, dua-duanya bangun tahajud. Allah, indah pisannya banyak. Masa kita Pak? Jadi kita nu ideal mah dua-duanya getol ya Pak ya. Dua-duanya getol tahajud. Masya Allah, paheula-heula si bapak jeung si emak teh masya Allah, paheula-heula masya Allah. Nu bahaya mah dua-duana kebluk. Wah, musibah itu masya Allah. Tapi tong ku sagayung seblok mana mah hese pisan kapok atuh. Ada yang lebih cantik lagi kata si bapak hobina kana kopi dihiliwirkeun kana pangambung akang. Jadi kabita ku kopina kan jadi segar. Akhirnya dia bangun. Boleh enggak? Ya boleh. Bagus. Pakai siasat gitu. Semangat si bapak masya Allah bangun. Udah ieu mah bangun kacai wungkul pipis. Sugan terek salat cek malaikat teh lah sare deui lah. Ieu mah ya masyaallah. Bahkan para ulama katakan kalau antum salat kemudian baca Al-Qur'an dan bacanya saya anjurkan agak keras Pak. Yang penting tidak mengganggu. Syukur kalau istri senang deh gitu. Jadi ada tipe-tipe orang Islam yang masih enggak suka dengan ayat Qur'an, kacau itu. Astagfirullah. Kita nggak hafal Quran Pak, lancar juga enggak gitu. Nggak salah, Bapak mau tidur setel Quran. Bisa 30 juz itu, bisa. Kan ada ulama yang bacanya agak cepat tapi masih jelas hurufnya. Subhanallah. Itu saya baca di internet ada seorang bukan ulama, dia peneliti. Dia tadinya sakit parah. Dia insinyur pendidikan umum gitu. Sakit parah itu orang Islam. Karena dia yakin bahwa Quran ini obat, maka dia membiasakan diri setiap tidur nyetel Quran. Rupanya orang tidur itu si otak besar otak kecilnya itu hidup Pak, hidup. Dia nggak mati, dia nggak berhenti, nggak off, nggak pause gitu ya. Dia hidup. Subhanallah. Sakit dia sembuh, Qurannya hafal tuh. Subhanallah. Jadi biasakan Pak. Dia anak-anak yang soleh itu justru dia kalau di setel Quran senang malah tidur jadi nyenyak. Masya Allah. Bisa dicoba Pak, masya Allah. Saya sering biasakan gitu sama istri juga anak juga senang kalau tidur di setel Quran. Daripada ayeuna mah urang mah lamun teu nyetel dangdut moal tibra sare teh kacau pisan ya. Nauzubillah min dzalik, masya Allah. Padahal Quran itu obat Pak. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Jadi obat lahir, obat fisik Pak, obat ruhani. Jadi lain ngaruqya anu kasurupan wungkul Pak Quran. Masya Allah.
Fisik kita bisa diobati. Penyakit jantung dengan membaca Al-Quran. Baca Pak, semampu tartil seperti apa, semampu merdu semerdu apa, baca. Nikmatilah. Jadi ketika karunia lidah ini, di karunia mulut ini, gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Qumil laila illa qalila nisfahu aw faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang termudah daripada Al-Quran. Baca Allah. Nikmati, Masya Allah. Apalagi bapak dan ibu bisa meluangkan waktu ngariung. Bapak, Ujang, Asep, Neng gitu. Pernah tuh Pak ngariung? Pernah? Orang di masjid wungkul jeung Ustad. Tapi di rumah jarang ya Maya. Jujur Pak. Jarang tuh. Jarang Pak. Innalillah, musibah Pak. Dahar we wungkul ngariung teh nya. Dahar jeung nonton TV. Aina cobian di bumi, bapak ngariung, Asep, Ujang, Neng, Mama, sadaya nyepeng Quran. Sakali ewang. Leraskeun Al-Fatihah heula. Ayeuna bapaeun nya, bapak tong disengsirikeun gitu nya. Kadang-kadang bapana kan can lancar ngajina. Leraskeun kene gitu saduh sekali ewang. Aduh indah pisan Pak. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi yatadarrasu illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa taqamullahu biman indah. Tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah. Dia baca Al-Qur'an wa yatadarrasunahu. Ngadares, pan ngareng ngadares mat eueuh ustad, kabeh diajar silih benerkeun, silih elingkeun. Terus ditadaburi artinya, dibaca terjemahnya, betulkan huruf per huruf. Allahu akbar. Pasti Pak. Enggak pakai insyaallah, pasti akan turun rahmat Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Turun kedamaian, ketenangan. Ini yang dicari Pak. Kedamaian. Hayang adem, hayang ayam gemahri makhluk jinawi genah meratur tumanina tapi tedek ngaji. Oh, bodor Pak, bodor. Allahu akbar. Sudah ayat Quran mas kawin tapi kabulukan tuh dibuka-buka eta panyakitna ta innalillahi nurajiun. Masya Allah. Buka Pak. Nikmati, Masya Allah. Jangan serahkan ke orang terus. Urusan diajar ngaji ka batur ka ustaz sahawe, jangan Pak, kita Pak. Nikmatilah. Allahu akbar. Biar apa? Biar jadi kebiasaan nanti anak kita kalau dia punya istri, punya anak, buat kebiasaan itu. Karena itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga anak istri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya apa? Alimuhum adibuhum. Hidupkan ta'lim di rumah kalian. Ajarkan adab kepada putra-putri kalian. Adab itu nggak bisa wujud tanpa contoh. Ujang kasep kieu carana, kieu cara tuang, cara ngadeg, Masya Allah. Makan kasih contoh. Ya mages tangan kiri teu bismillah nangtung deui. Sempurnalah kesesatannya. Astagfirullah. Astagfirullah. Biasakan Pak. Sagala rupa ge teu biasakeun mah moal biasa-biasa. Biasakan tangan kanan. Dulu ada sahabat di zaman Nabi, masih lemah iman merenya. Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Gak bisa. Idan la tarfau. Apa kata Nabi, kalau gitu kamu tidak akan bisa ngangkat selama-lamanya. Akhirnya tangannya lumpuh karena dia nolak ngikut sunnah Nabi karena kesombongannya. Nauzubillah min dzalik. Ini yang berapa menit nolak. Gimana umur-umur nolak. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna amri an tusibahum musibah. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang khilaf, menentang daripada sunnah Nabi untuk ditimpa musibah. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Maka pelajari detail Pak ke ulama. Ieu teh sunnahna kumaha? Ieu sunnahna kumaha? Taroskeun Pak cara-cara kumaha. Kalau pipis tong nurutan konekturnya, Masya Allah nguruling kodieu cer we nya. Wallahu akbar, nyiram kana bana. Karena bari nangtung Pak, mobil lagi maju ciri panjang jalan, la innalillahi rajiun. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mulai dari pikir kita, pernah lihat Pak? Nauzubillah, pernah lihat. Innalillahi rajiun. Kahade Pak bisi urang nyontohan kitu tah. Tah itu kan sunnah Pak. Ini cerita-cerita. Biasa teman kita kan diajarkan dakwah. Dimanapun ketemu orang ngajarkan sunnah tak kieu Pak, tuang teh kudu kieu.
Bahkan kalau pipis jangan berdiri Pak katanya. Nanti Bapak bisa terkena batu ginjal. Itu si Bapak ujug-ujug cerik. Kunaon Bapak cerik itu? Abdi pisan eta teh. Abdi teh kena batu ginjal. Memang abdi komo pipis sok ngadeg wae. Innalillahi wa rajiun. Masyaallah. Jadi pas sunnah Nabi itu kejayaan. Di mana ada sunnah Nabi yang bisa kita lakukan, laksanakan Pak. Karena itu untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Dalam makan, dalam minum. Jadi kalau kita makan, minum tidak pakai sunnah Nabi, ancamannya neraka Pak. Dari mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Apalagi? Allahumma barik lana fima razaqna wa qina adzabannar. Jadi jangan sampai makan kita itu jadi sebab masuk ke neraka. Cara minum, cara makan harus ikut cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi belum pernah makan nyisa Pak. Salahna orang pesenna loba teu dibehakeun. Jeung makan teh kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Orang mah sagala dahar mah masya Allah. Sunnahnya 3 jari Pak. 3 jari. Lo balasan kene. Dia tuh mah Arab cenah, tuh make sango. Moal bisa. Arab nya kaharti da roti mah bisa diciwit kitu nya. Cek aya mah eta we balas rewognya 5 gitu. Anu teu sabar mah di rau gitu. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, masya Allah. Ternyata ada dokter meneliti sunnah Nabi, hikmahnya tuh detil. Sampai dia research khusus Pak, research. Ini orang-orang ini yang ikut Nabi itu apa kelebihan dia tuh sampai kayak gitu. Allahu Akbar. Research makannya, minumnya, tidurnya, pipisnya, semua di research itu. Kesimpulannya yang ikut Nabi baik dunia dan akhirat. Itu Hasan pendiri Persis nyusun buku. Salah satu isinya itu kalau ada kontes katanya orang paling sehat, paling kuat, maka pasti Rasul paling sehat, paling kuat. Maka riwayat sakit Nabi itu tesiga orangnya mencretnya, kolesterolnya, gulanya, segala penyakit, rupa-rupa paru-paru gitu, masya Allah. Nabi demam pernah, sakit kepala demam. Terus satu sakit beliau itu menjelang beliau meninggal karena diracun oleh seorang wanita Yahudi. Jadi ketika beliau makan daging kambing, karena beliau sangat suka daging, makanya kita dianjurkan makan daging kambing karena itu disukai Nabi. Jadi apa yang disukai Nabi sukailah. Emosian kolesterol katanya daging Nabi. Itu teh kumaha cara masakna saur para ulama kedokteran tuh. Kalau masaknya pakai digoreng komo lemak jenuh mah atuh nu sisi jalan atau nu muntahan geus murah nya teh atuh masya Allah. Jadi penyakit sebab kita mah ngalanggar wala tusrifu teh. Janganlah berlebihan. Mak masya Allah. Jeung Nabi mah makannya sedikit, tiga orang. Siti Aisyah makan sehari 2 kali pun apa kata Nabi? Enggak ada kerjaan selain makan. Eta nu 2 kali. Kumal mun 3 kali sapoe 3 orang. Bahkan dokter-dokter sepakat tidur setelah makan itu tidak baik. Itu akan menyebabkan penumpukan lemak di tubuh kita. Karena nggak digerakkan, makanya habis makan itu ba'dal asya tamasya katanya. Setelah kita makan malam dianjurkan untuk jalan minimal berapa kali? 40 langkah. Nah, sebagian dokter itu kalau ada orang sakit sampai sakit jantung pun tong diobatan naon cenah. Kurangi itu jalan kaki we 2 kilo cekap gitu. Oh baik, cager Pak, masya Allah. Ini pengobatan itu sangat sederhana. Ikuti saja pola hidup makan Nabi Muhammad SAW, dijamin sehat dunia dan akhirat. Bawa di kampung-kampung Pak, sepuh-sepuh orang arawet umur lagi para ranjang, masya Allah kuat. Abi gaduh aki juga 80 teh ditanjakannya cingih kene, masya Allah. Dia bangun malam mandi
Jadi dianjurkan kalau kita ingin sehat segar terus, ada orang tirisnya kuat ku tirisnya ya. Di jam 12 kadieu tah dianjurkan untuk mandi. Segar gitu sih. Bangun dicergas gitu. Lain mono tunduhan we sare kerek deui. Masya Allah. Allah, Nabi itu punya mujizat tanamani ainani wala yanamu qalbi. Dua mataku bisa tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Orang mah kerek dua-duana. Mata kita tidur, komo hati orang kemana-mana. Masya Allah, Masya Allah. Maka dianjurkan sebelum tidur pun baca doa. Doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal Bismikallahumma amutu wa ahya. Dianjurkan 3 kul. Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiupkan, usapkan ke tubuh kita, maka tidak akan ditimpa apa? Sihir dan akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kana fi hifdillah. Kalau kita baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Jadi maut tas maca ayat kursi, tama kesfa langsung ke surga. Allah baca yang sering Pak, nggak ada. Masya Allah, Subhanallah. Ini tekarawasnya sabar alami ya. Masya Allah. Abi Pak di Pakistan ayah ulama bicara tentang kisah hidup Nabi cantuang 4 jam Nabi ke pohon dahar. Masya Allah, Masya Allah, sampai lupa makan. Itu saking nikmatnya ngupingkeun ieu. Nabi, Masya Allah, Nabi. Kehidupan Nabi kalau digali nggak habis-habis Pak. Mual ka umuran kurang. Masya Allah. Kebaikan Nabi, riwayat hidup Nabi, kecintaan Nabi kepada umatnya, sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pastikan Pak ya, niatkan untuk sungguh-sungguh mencintai Nabi dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu turun temurun, lihat ke lihat. Dari mana dilihat ke lihat? Sallu kama ra'aitumuni salli. Salatlah kalian sebagaimana melihat kalian aku salat. Jadi mun aya orang hayang bapatan salat, tah baca we bukuna. Bener teh eta kitu. Salah pisan, Pak. Enggak bisa otodidak. Jadi kita juga harus koreksi, Pak. Anak istri kita jangan-jangan salatnya masih pada salah-salah. Udah ngikutin Nabi atau belum? Banyak orang masih asal-asalan, rupanya salah didik. Dia ningali dina TV wungkul atau Nabi dengar atau baca buku doang gitu. Jadi dia ada cerita lucu juga di Perancis itu. Ada mualaf cerita ke saya tuh dulu pingin masuk Islam. Oh, nu ngajarkeun cenah. Aya orang Islam kalau mere buku ditulis 17. Jadi sholat saya dulu 17 waktu. Gara-gara eta. La haula wala quwata illa billah. 17 waktu dah. Gara-gara otodidak diberi buku, wungkul saya teh cenah. Lah haula wala quwata illa billah. Dizalim Pak kalau kita nggak mau ngajarin langsung. Makanya sempatkan di rumah kita nyontoin ke anak putra putri kita cara sholat yang betul. Dari takbir sampai salam, cara wudhu, cara ruku, cara sujud, semua contohkan Pak. Jangan salah-salah Pak, Masya Allah. Jangan sampai kita lakukan sholat seperti sholatnya orang yang asal cupar kewajiban cenah. Emangna eta geus cupar, banyak yang enggak tumaknina eta teh cupar Pak. Teu sah. Karena tidak tumaknina. Nah, kita ingin sampai ke sholat yang dinikmati gitu. Bukan beban. Kalau dekat-dekat waktu sholat, Rasul katakan kepada siapa? Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal katanya, refreshkan kami dengan sholat. Jadi reuneuhkeun cek Sundana mah. Rineh teh apa namanya? Damaikan hatiku dengan sholat. Allahu Akbar. Ayeuna mah capek ku sholat, jadi ngerasa capek ku sholat teh. Waduh, beda pisannya jauh pisan, Masya Allah. Jadi orang masih beban. Maka Rasul sampai bengkak kaki beliau itu karena nikmatnya munajat beliau kepada Allah mengalahkan sakitnya kaki beliau. Maka nikmatilah Pak, apalagi di rumah nikmati. Maka diberkahi rumah yang ada sholat di dalamnya, yang dibacakan Al-Quran. Yang ketiga, burika baitun fihi ismu Muhammadin. Diberkahi rumah yang di dalamnya ada nama Muhammad. Ini hadis sahih Pak.
Jadi anak orang pastikan salah satunya ada yang bernama Muhammad. Maka dulu sahabat-sahabat Nabi salah satu anaknya biasanya ada nama Muhammadnya. Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Ali bin Hanafiyah, Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak nama Muhammad. Ingin ada saking berkahnya nama Muhammad. Di orang esok aya ngaran Muhammad, ngasok aya tambahan anak Ali. Terus Muhammad Rahman, Muhammad. Nah, kita yang ingin itu disebutnya nama Muhammad. Allahu Akbar. Saking rindunya teman. Sampai ada ulama anaknya semua dikasih nama Muhammad. Awal, Sani, Salis, Robi katanya ke satu, kedua Muhammad, ketiga Muhammad. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kayak bisi Bapak hayang gaduh putra pamegat, ya rahasianya aya ibu-ibu di situ. Kan sok ayan hoyong gaduh putra pamegat, tapi kalau dikersakan istri jadi istri lu putra istri seueur gitu. Ada kitab Kashful Gummah, menyingkap kebingungan gitu. Karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani wali besar. Ini udah mujarrab, ini dahsyatnya nama Muhammad, masya Allah. Tapi rada 17 ke atas ya tenan naon Pak. Allah. Upami bapak gaduh hoyong gaduh putra pamegat. Ketika kita menggauli istri kita, ketika inzal, maka ucapkan Allahumma inni samaitu ma fi batni zaujati Muhammadan faj'alhu zakaron bihaqqi ismi nabiyyika. Hafal teu? Kayak aya rekamannya lah di dahulu. Ibu-ibu mah pinteran gerak langsung apal gitu. Ya Allah, aku menamai putraku yang ada dalam rahim istriku ini Muhammad, maka jadikanlah dia laki-laki dengan keberkahan nama nabimu. Ya alhamdulillah tahadus bini mah putra pertama saya dinamai ketika menggauli istri saya, dan lahirlah anak Muhammad, anak yang pertama. Masya Allah. Jadi ajib. Nama Muhammad itu bukan sekedar nama, tidak seperti nama-nama yang lain. Jangan anggap nama Muhammad itu biasa, jangan, luar biasa. Allah. Maka marahnya miliaran orang Islam di seluruh dunia dengan nama Muhammad. Allah. Orang Arab kalau ketemu orang yang namanya enggak tahu, ya Muhammad. Karena berisi doa, wahai orang yang terpuji. Maka Abdul Muthalib ngasih nama cucu beliau, sama itu Muhammadan li'annahu satuh madu uqbah. Aku namai dia Muhammad karena dia akan menjadi orang yang terpuji di kemudian hari. Nah, mudah-mudahan urang sadayana laras-laras pasien taufik ku Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum bisa, kita belum mampu mengorbankan nyawa kita seperti sahabat Nabi di perang Uhud, Allah, Qatadah, terus Tolhah, nahriduna nahrika ya Rasulullah. Ketika Nabi dihujani tombak dan panah, maka sahabat-sahabat menjadikan wajah dan tubuh mereka sebagai tameng dan perisai. Salah satu panah nancap di mata, kelopak matanya Qatadah radhiyallahu anha. Maka Qatadah cabut panahnya, tercabut dengan bulatan matanya. Dibawalah bulatan mata itu kepada Rasul, ya Rasulullah, tidak apa aku korban seperti ini, tapi khawatir istriku ketakutan nanti. Dipasang lagi sama Rasulullah ke matanya, didoakan, langsung lebih bercahaya lagi daripada sebelum terkena panah. Sahabat Nabi yang lain sudah mengorbankan kecintaan mereka kepada Nabi, tidak bisa dibayangkan Pak, Masya Allah. Minimal kita perbanyak sebanyak-banyaknya baca sholawat Nabi, baca kehidupan kisah Nabi Muhammad SAW, bacakan di rumah, baca banyak bukunya, dibacakan berulang-ulang, pasti tidak akan bosan kalau niatnya untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bapak-bapak tambah semangat lagi menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajak kepada saudara kita, sanak handai taulan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaiha masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Maulana Baban Taufik. Mudah-mudahan kita dapat meresapi, dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup aja pertemuan pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.